sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, mari kita perhatikan himbauan ibadah berikut ini. Yang pertama, gunakan pakaian yang rapi dan nyaman. Lalu, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Kemudian, ambil posisi duduk yang nyaman dan jangan sambil tidur-tiduran ya. Dan yang terakhir, jangan sambil makan dan minum ya selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Shalom Bu. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat. Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Sekali lagi, yang lebih semangat. Apa kabar semuanya? Tetap semangat. Yesus cinta saya. Yes, yes, yes. Wah, Ibu yakin dan percaya anak sekolah minggu yang ada di rumah semuanya sudah siap, sudah tidak sabar mau memuji Tuhan, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Betul apa betul? Betul. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai, kita harus apa? Siapkan hati dan juga pikiran kita mau memuji Tuhan. Semuanya ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ingat Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru yang Tuhan masih sediakan bagi kami. Terima kasih bagi hari ini. Kami masih dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan satu apapun. Dan terlebih-lebih kami saat ini akan memuji, memuliakan nama Tuhan dan akan mendengar firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, memberkati hati dan juga pikiran kami, supaya kami dengan sungguh-sungguh dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau juga berkenan menerima ibadah kami ini agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, supaya pada saat ini, meskipun kami harus beribadah secara online, dan kiranya itu tidak mengurangi sukacita di dalam hati mereka. Biarlah rohnya juga tetap menyala-nyala untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap mulai ibadah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat lagu pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat, Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
kurang semangat. Ulang lagi, masih semangat? Masih, Bu. Kalau begitu, kita mau bangkit berdiri. Semuanya siap-siap, kita mau bangkit berdiri. Pasukan Kristus, bangkit. Sekali lagi, duduk lagi, berdiri sama-sama yang semangat. Pasukan Kristus, bangkit. Kita bernyanyi. Aku berani beda. Wah, sekolah minggu pasti masih bingung-bingung karena lagunya masih baru ya. Tapi nggak apa-apa, nanti lagunya bisa diulang-ulang supaya anak sekolah minggu bisa hafal. Dan nanti kalau kita udah bisa ibadah lagi di gereja, kita bisa nyanyikan lagunya sama-sama. Sekarang kita mau kembali angkat lagu pujian kita bernyanyi Big or Small. Semua dicintainya, Tuhan mau
Kita akan membacakan dasar titah. Hari ini titah kita ada diambil dari titah yang ke-9. Apa bunyinya titah yang ke-9? Sama-sama kita menyebutkannya. 1, 2, 3. Jangan berdosa. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama kita manusia apabila belum nyata dan belum jelas diketahui kesalahannya. Amin. Semuanya sudah disiapkan Alkitabnya. Kita mau menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami yang bertahta di dalam kerajaan surga pada hari ini Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Saat ini Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak sekolah minggu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sudah pasti semangat dan sehat. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mungkin selama ibadah online ini, mungkin bagian mendengarkan firman Tuhan ini menjadi mungkin sesuatu kebosanan ya untuk anak sekolah minggu, terlebih lagi untuk anak sekolah minggu kecil. Karena biasanya kalau di sekolah minggu kecil itu guru sekolah minggunya tidak selalu menjabarkan atau menjelaskan firman Tuhannya, lebih kepada anak ini berkreasi. Nah, pada hari ini seharusnya untuk anak sekolah minggu kecil kegiatannya adalah mewarnai. Tapi karena kita online, jadi anak sekolah minggunya nanti kalau ibu kirim gambar, nanti ada kirim gambar. Kalau anak sekolah minggu mau, boleh dikerjakan di rumah, diwarnai. Nanti di ibadah selanjutnya dimasukkan ke slide videonya di YouTube. Baik, firman Tuhan kita hari ini terdapat dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Yeremia 33 ayat 14 sampai 16 Ibu bacakan. Anak sekolah minggu sambil mengikuti. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Sesungguhnya
Waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Tema kita ini adalah tunas keadilan. Nah, tema hari ini ada sangkut pautnya dengan tema yang minggu lalu. Tema minggu lalu adalah benih firman Allah. Nah, untuk minggu ini adalah tunas keadilan. Kalau kita mendengar kata tunas, mungkin anak sekolah minggu besar sudah mengerti dan paham apa itu tunas. Ya, biasanya ini di pelajaran sains atau pelajaran IPA. Tunas itu adalah tumbuhan, proses pertumbuhan dari benih. Dan keadilan itu adalah kesetaraan atau sama rata. Mungkin anak sekolah minggu kecil bingung, Bu, gimana ya tunas? Nah, sekarang mau ibu tunjukkan gambar tunasnya, tapi melalui handphone. Nah, ini contoh tunas. Ini adalah contoh tunas untuk anak sekolah minggu kecil. Ini adalah contoh tunasnya. Sudah bisa dilihat? Ini contoh tunas. Nah, tunas ini tumbuhnya pertama dari benih. Kalau mungkin anak sekolah minggu kecil TK, kalau di sekolah TK itu ada namanya pertumbuhan kecambah atau dari biji kacang hijau tumbuh menjadi toge, ya, pohon toge. Nah, seperti itu contohnya. Nah, tapi di sini adalah katanya tunas keadilan. Nah, Tuhan memberikan tunas keadilan bagi Daud. Di sini adalah Daud, tokohnya dalam firman Tuhan adalah Daud. Tuhan memberkatinya dan memberikan keadilan bagi Daud. Nah, tunas keadilan ini sendiri adalah kita bisa menyamaratakan. Keadilan ini adalah menyamaratakan. Mungkin kalau untuk anak sekolah minggu, keadilan ini mungkin apalagi untuk anak sekolah minggu kecil belum terlalu memahami, belum terlalu mengerti, tetapi bisa menerima keadilan. Contohnya adalah nih, untuk anak sekolah minggu kecil didengarkan ya. Contohnya yang pertama adalah ada seorang kakak beradik sedang bermain di taman ditemani oleh mamanya. Karena ayunannya cuma satu, jadi yang bermain ayunan adalah kakaknya yang pertama. Tapi tak kunjung juga kakaknya memberikan ayunan atau meminjamkan ayunannya kepada sang adik. Nah, lalu adiknya menggerutu. Dari tadi kakak terus yang main ayunan, tidak adil, kata adiknya. Lalu apa yang dilakukan mamanya? Lalu mamanya berkata kepada kakaknya untuk meminjamkan adiknya ayunan. Nah, dari contoh cerita ini, adakah sikap adil? Anak sekolah minggu bisa menjawab ya, walaupun ibu gurunya nggak dengar dari sini, tapi Tuhan melihat dan mendengarnya. Adakah contoh keadilan? Ada. Mamanya memberikan keadilan karena ayunannya cuma satu, tapi boleh pinjam-pinjaman. Itu contoh keadilan. Nah, yang kedua adalah di rumahnya ada kue 3. Dan ada kakak beradik 2 orang. Mamanya memberikan si kakak 2 kue, adiknya 1 kue. Kira-kira itu adil atau tidak? Tidak adil, benar. Itu adalah 2 contoh cerita, 1 adil,
satu tidak adil. Nah, dalam firman ini Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang adil. Anak sekolah minggu kecil, anak sekolah minggu besar, pada hari ini diajarkan dalam firman Tuhan untuk bersikap adil. Kalau anak sekolah minggu kecil yang TK mungkin belum mengerti bagaimana cara melakukan keadilan, ibu berdoa semoga nanti anak sekolah minggu bisa menjadi orang sukses, atau mungkin nanti bisa jadi hakim, ya. Kita tidak tahu, mungkin itu rezeki berkat dari Tuhan. Anak sekolah minggu boleh menjadi hakim, tetapi hakimnya harus adil. Nah, Ibu tekankan sekali lagi, anak sekolah minggu sejak saat ini kalau bisa melakukan keadilan. Dari dua contoh cerita tadi sudah bisa disimpulkan yang bagaimana bersikap adil, yang bagaimana tidak, meskipun kita masih kecil atau di sekolah atau di rumah. Nah, kalau mungkin tadi contoh ceritanya ada makanan kakaknya dikasih 2, kita 1. Kalau kita sebagai kakak dikasih 2, kita harus bilang sama mamanya harus sama rata, karena keadilan adalah sama rata. Nah, di ayat yang ke-16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Siapa keadilan kita? Ya, dalam firman Tuhan ini adalah Tuhan keadilan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Adapun firman-Mu adalah Bapa tentang tunas keadilan. Meskipun anak sekolah minggu pada saat ini Bapa belum mengerti arti keadilan, atau mereka belum dapat melakukan keadilan Bapa, mari Engkau yang menjamah, mari Engkau yang mengurapi ya Bapa, agar mereka boleh mendapatkan hikmat didikan daripada-Mu, agar mereka Bapa boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan keadilan. Bapa yang baik, di atas segala dosa dan pelanggaran kami, mari Tuhan Engkau hapuskan agar tidak menjadi penghalang berkat yang akan Engkau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang disampaikan Ibu Guru kita, Ibu Nesti. Semoga anak sekolah minggu, biarpun kita hanya menyaksikan dari layar kamera, tetap firman Tuhannya bisa dimengerti, terlebih-lebih bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita mau merespon firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar. Kita bernyanyi, saya senang berdoa. Baik, kita akan tutup ibadah kita hari ini. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita mau tutup ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan.
Terima kasih buat sukacita yang Tuhan beri bagi kami. Kami sudah nyanyikan lagu pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, dan juga kami sudah dengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan menerima ibadah kami ini menjadi doa yang harum bagi kerajaan-Mu. Bapa yang maha baik, pada saat ini kami mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu sekolah minggu yang sampai pada saat ini mereka masih tetap harus beribadah secara online. Kiranya Tuhan Kau memberikan mereka kekuatan, yang memberikan mereka penghiburan supaya mereka tidak jenuh ataupun merasa bosan. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan limpahkan di dalam hati dan juga pikiran mereka, supaya mereka tetap bisa bersyukur, tetap bisa bersukacita di tengah-tengah keadaan kami yang saat ini harus terpisahkan jarak. Dan juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa bagi pendidikan anak-anak-Mu sekolah minggu, yang mana mereka juga masih tetap harus belajar secara online. Biarlah Tuhan Kau yang memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan supaya mereka tetap bisa menerima pelajarannya dengan baik. Berkati juga orang tua yang harus membimbing dan mengajari anak-anak di rumah. Berikan orang tua kesabaran, kekuatan, supaya anak-anak-Mu tetap bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru-gurunya. Juga mereka tetap bisa mengikuti pembelajarannya dengan baik dan benar Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi bumi kami ini. Kiranya Tuhan Kau yang menumpahkan tangan-Mu untuk memulihkan keadaan kami, supaya kami bisa melakukan segala aktivitas dan kesibukan kami sebagaimana biasanya Tuhan. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kami hati yang bersyukur untuk setiap keadaan kami. Meskipun pada saat ini kami harus beribadah secara online, biarlah tetap kami boleh menikmati setiap ibadah yang kami jalani Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan setiap guru-guru sekolah minggu-Mu yang melayani pada ibadah online ini. Biarlah Tuhan yang mencampur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan, berikanlah umur yang panjang, dan campur tanganlah Tuhan dalam setiap pekerjaan tangan orang tua kami. Tuhan yang menjadikan berhasil apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Di atas segala sesuatunya, kami adalah manusia yang berdosa. Ampunilah kami Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, ketidaklayakan kami di hadapan Tuhan. Ampunkan kami supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan layak untuk datang berdoa kepada Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.